Oke, terima kasih Ko Yudi materinya. Kita belajar tentang swing trading ya, di mana ini lebih cenderung cocok untuk jangka waktu menengah hingga panjang nih. Berarti itu kira-kira beberapa bulan nih Ko Yudi yang paling awal di swing trading? 3 bulan kah, 6 bulan, atau berapa bulan? Kalau swing trading digorengnya 3 hari. Oke, oh iya benar juga Karena gorengan. 3 hari digorengnya Iya bisa sih. bisa 100% gitu. Ah iya ya, Makanya beda tadi aku saat. bilang kalau kalau di third liner itu bisa dari 3 hari sampai 6 minggu gitu. Jadi Oke, oke, oke. makin volatile, time frame dia makin kecil, makin nggak volatile, time frame dia makin gede. Jadi kita harus ngerti itu, jarang banget ada saham third liner yang volatile bisa sampai bertahun-tahun naiknya, jarang. Hmm, hmm. Paling durasinya berapa bulan rame udah gitu hilang, ganti Oh iya sih. lagi yang lain. Jarang banget ada yang long last naik terus nggak ada, kecuali yang nggak liquid gitu. Oke, Kalau nggak paham, liquid paham. main sendiri gitu, naik terus. Dimainin orang gitu berarti. Nggak tahu dah. Oke. Nah, dalam menentukan saham-saham yang mau swing trading, itu Koyudi biasanya nge-time frame IHSG juga atau enggak nih, atau langsung spesifik sahamnya aja? Memang kalau kita perhatiin secara IHSG itu akan berpengaruh sedikit banyak ke dalam kita punya investasi. Tapi kalau misalkan dia di dalam fase yang baru starting uptrend, lalu dia fasenya bagus, lalu secara pergerakan bagus, umumnya meskipun IHSG-nya rontok, dia akan terkoreksi, yes, tapi nggak parah. Gitu. Hmm. Jadi masih bisa tetap kita swingin. Jadi memang kalau kita perhatiin, kalau market bullish mungkin dari 700, 800 saham, mungkin 400 sampai 500 saham hijau. Hmm. Kalau market sideways mungkin sekitar 200, 300 saham hijau. Kalau marketnya bearish mungkin di bawah 50 gitu, yang masih bisa bertahan. Makin susah, yes, tapi bearish itu tetap masih ada peluang, cuman jadi susah dan selektif banget stoknya gitu. Oke, paham, paham. Nah, untuk Koyudi sendiri dalam menemukan saham-saham yang swing trading itu caranya gimana nih, kok? Apakah pure dari teknikalnya, ataukah mendengar juga info dari fundamentalnya, atau gimana tuh, kok? Kalau aku biasanya ngelihat secara market cycle harus bagus. Kedua aku Hmm. lihat tadi nggak boleh ada notasi khusus pada saham, nggak boleh ada SAMBELD, itu nggak boleh ada, gitu ya, nggak boleh ada sambil D. Lalu aku lihat earningnya nggak Oh, boleh merah, nggak boleh negatif. Karena kan kalau negatif dia pasti E sih sebenarnya, ekuitas negatif. betul. Jadi nggak boleh ada tuh. Selama nggak ada itu, aku masih berani nge-swing. Tapi kalau ada ekuitas negatif, udah pasti buka Ya. RTI gitu ya, Q123 pasti ada yang merah gitu. Jadi kalau buat aku nggak terlalu berani. Kenapa? Karena kalau kita mau invest di perusahaan, investlah di perusahaan yang untung gitu. Yang untung Hmm, aja belum tentu bisa naiknya banget, apalagi di perusahaan yang rugi gitu. Itu rugi. Oke, itu menurut aku nggak wise sih kalau misalkan kita mau invest di yang ekuitas yang negatif. paham, paham, Gitu. paham. Kalau buat trading bebas, apapun boleh kita manfaatkan selama ada momentum. Tapi Hmm, kalau kalau invest atau swing, ada pengecualian, ada persyaratan istilahnya. oke, Gitu. I see. Lalu Ko Yudi, nah ini kalau buat nge-swing sendiri, kita pakai time frame-nya apa nih, kok? Harian, bulanan, atau mingguan, atau gimana, kok? Kalau aku tetap di daily, Oh, daily, semuanya tetap di oke. daily. Cuman ya chartnya itu kayak tadi. Jadi misalkan kayak apa tuh era, misalkan dari IPO sampai sekarang, ya harus dicek time frame-nya semua. Bukan time frame, tapi maksudnya perjalanan historical datanya semua aku cek. Tinggal tetap Oke. di daily aku lihat satu siklus terakhir Oke, siklus gitu. daily terakhir di sana ya. Lalu nih, Ko Yudi. Nah, ini pertanyaan dari Bapak Michael. Dia, bagaimana kita menemukan saham untuk nge-swing pada saat screening nih? Untuk dapat saham yang sudah keluar dari fase akumulasinya itu gimana, Ko Yudi? Harus setiap hari bikin PR. Kenapa? Karena Oke. kalau nggak tiap hari bikin PR nggak bisa. Makanya yang kemarin aku sempat mention, mungkin aja saham kemarin apa ya, aku contohnya ada saham yang mungkin udah naik signifikan, tapi udah gitu dia konsol lama, dan konsol lama Hmm, jangan konsol lama, konsol seminggu aja kadang kita lupa gitu. betul. Apalagi konsolnya 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan gitu. Maka penting pasang alarm yang kemarin aku sempat mention di pertemuan kedua gitu. Jadi yang penting kita udah pernah kita liatin ini kemungkinan ada potensi bisa naik, jangan lupa pasang alarm untuk notes ke kita. Kadang kita lupa gitu, padahal wah ini udah dianalisa nih, wah habis dilewat, wah naiknya 10 kali lipat lagi, ada Ketinggalan. penyesalan. Maka penting untuk rajin bikin PR sih. Oke. Berarti kasarannya kita
kita screening saham terus masing-masing kita bikin scratch-nya gitu kali ya, Oh, harus gambar dong. cycle-nya sendiri gitu. Harus. Oke. Agak capek berarti ya kalau buat nyarinya. Ya, agak capek tapi sekali dapat duduk tenang. Betul. Berarti Jadi dengan memang ya harus bayar tiketnya. iya sih, harus kerjaan PR tadi ya, setiap Iyalah. malam atau apa gitu kan. Nah, dan berarti kita belinya menggunakan buy on breakout atau lebih ke buy on support yang lebih enak nih, buy on breakout. Dua-duanya bisa aja, Hmm. tergantung pada saat misalkan let's say oh dia kemarin udah breakout nih, harganya Hmm. udah naik tinggi, ternyata karena kemarin kelewat nggak berani kejar, dikasih retrace ternyata, ya kita bisa manfaatkan. Itu tergantung dari posisi dan waktu yang kita bisa dapetin yang idealnya seperti apa. Karena kadang nggak bisa semuanya buy on support. Kalau dia Hmm. marketnya lagi rally, mau nggak mau kalau nggak dikasih retrace, mau nggak mau kita makan lagi ke atas, harus Oh, buy on ada breakout kan. lagi ke atas, mau nggak mau harus berani makan ke Hmm. atas. Kalau lagi uptrend tuh belum tentu dikasih retrace bisa Oke. rally terus. Namanya kalau market lagi udah beres accumulation, benar-benar di marking up, di push terus naik. Hmm. Misalkan kayak contoh apa ya, agro misalnya dari 400 ke 1600 nggak ada Oh, retrace itu itu, nggak naik dapet itu. terus. Iya, Betul. karena nggak berani beli, nggak dikasih retrace, nggak pernah punya barang, nggak dapat dapat. Padahal itu Hmm. 400 ke 1600 4 kali lipat, nggak sampai 3 bulan itu. Iya, cepet banget. Sama kayak Cepet, dulu, yang pas Arto juga gitu kan, dia rally juga kenceng banget. cepet. Ya. Oke. Even Terus, kayak INKP Techfin juga 2018 itu cepet banget itu, iya, dari rally kenceng. 4 ribuan ke 20 ribu itu cepet itu. Hmm. Dan berarti kalau kita tahu apa ya, tahu itu dia fase akumulasi, berarti berarti kita mix juga sama volume atau gimana tuh? Yang pas dia sideways itu. Biasanya di penghujung-penghujung dia mau keluar dari akumulasi, biasanya memang ada volume. Biasanya Oke. seperti itu. Volume spike gitu tiba-tiba ya. Oke. Nah, ada pertanyaan Niko yang agak di Hmm. luar nge-swing nih. Ada yang nanya tentang bank digital kok. Gimana kok? Ada komen tentang chartnya atau apa mungkin kok? Tentang apanya nih maksudnya? Mungkin dari cycle-nya deh kok. Gimana kok? Eh, Bank digital kan banyak nih. Oh, Bank oh apa? iya. Oh, berarti kalau spesifik sahamnya mungkin kita skip kali ya. Bisa Eh, teman-teman nanti tanya di KBSA ya. ya. Yang ini kita spesifik aja kita belajar nge-swing dulu nih. Oke. Nah, ada pertanyaan nih kok. Cara menggunakan trailing stop-nya gimana pada saat kita sudah punya pegang saham apa ya, sudah pegang si saham ini nih. Kalau kita mau hold Hmm. jangka panjang tuh. Nah, gimana tuh kok? Oke. Yang kemarin aku sempat mention, selama dia nggak lower low, nggak ada masalah. Jadi Oke. ntar aku masuk lagi di sini coba ya. Ntar. Nah, misalkan kan dia bergerak begini nih, dia lewatin akum, terus dia naik tuh pasti ada begini-begini nih. Oke. Nah, selama dia nggak lower low kayak begini nih, dia nggak Hmm. break ke bawah, ya kita masih nge-hold, gitu, Hmm. biarin aja. Misalkan kayak ini kok turun, tapi dia masih nggak lower low dibanding yang sebelumnya nih. Karena ini low terakhir Hmm. gitu. Jadi kita masih hold sampai kapan? Sampai dia begini. Karena di sini dia udah bikin lower high, di situ udah confirm dia bikin lower low. Ini akan starting arah baru, dan ini yang kita manfaatkan dari sini sampai ke sini gitu. Oke. Berarti lihat dari titik terendah tadi ya, apakah dia membentuk titik terendah baru atau enggak ya, untuk kita sell atau enggaknya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih kok. Yang tadi banyak yang nanya ini, cara gambar dan fastbox gimana kok? Cara gambarnya, Iya. Ada tools-nya kah jadi atau gimana gitu? kalau aku sih semua manual, nggak Hmm. ada nggak ada apa namanya, nggak ada bantuan toolsnya. Ini kan contoh kayak share lagi. Misalkan nih ya, tapi aku agak mundur deh. Misalkan Oke. kan contoh di sini nih.
let's say kita misalkan ini breaknya di sini gitu ya, gitu. Nah kita udah tahu bahwa swingnya kan dia punya apa namanya dasar yang ini, lalu kita punya yang ini, Oke. gitu kan, ini kan dasarnya. Hmm. Maka kita melihat accumulation ini secara utuh dari dasar sampai ke atasnya di mana nih? Berarti kita pakai dari atas ini ke bawah sini yang kita jadiin acuan. Maka aku bikin gambar boxnya dari sini ke sini, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia udah breakout kayak gini, kita bikin targetnya gimana? Ya udah, kita tinggal bikin targetnya satu kali copy ke atas gitu. Dan kalau misalkan udah gini, apa yang dilakuin? Ya kita pantau selama harganya naik. Kalau misalkan dia harganya nanti tembus lagi ke bawah, gimana? Ya udah kita jual dulu. Tapi kalau dia nanti naik lagi ke sini, ya mau nggak mau kita beli lagi. Sisanya gimana? Ya udah menunggu aja. Tinggal kita lihat perjalanannya gitu. Kalau misalkan dia masih kuat, ya kita hold sampai kena ke target Oke. gitu. Berarti dia dan Fastbox ini konsepnya sama kayak Nah, channeling itu nggak sih kok? beda. Aku nggak terlalu suka yang miring-miring, trendline, miring-miring itu Oke. aku nggak terlalu suka. Aku lebih suka price yang horizontal. Kenapa? Karena orang beli itu berdasarkan price di harga itu, ya dia misalkan untung atau rugi patokannya ya harga itu gitu, bukan miring-miring kalau aku ya. Itu Oke. apakah channel atau trendnya salah, enggak, tapi bukan style aku gitu aja Hmm. Jadi, gitu. oh paham paham. Penggunaannya agak berbeda ya antara dan Fastbox dan juga channel maupun trendline tadi. Beda beda banget. Aku kira sama soalnya kotak-kotaknya mirip dia kan, dia ada dua atas bawahnya. Enggak, no, beda. Oke. Lalu kita lanjut nih. Ko Yudi, nah kalau untuk standar aman, untuk cut loss kalau kita pakai metode nge-swing itu berapa persen nih kok? Gitu. Gimana kok? Metode aman buat nge-swing, ya balik lagi ke pain tolerance. Hmm. Kita pain tolerance-nya berapa? Kalau aku cuma 1%. Maka kalau aku beli saham, let's say misalkan aku beli let's say beli di sini, misalkan ceritanya mau nge-swing. Pertanyaannya adalah, kalau aku belinya di atas ini dan stop loss-nya di mana? Di bawah sini. Ini sakit banget. Jauh ya. Betul. Kuat nggak nahannya dalam ini berapa persen? 32 ke 26, mungkin sekitar 20%. Kuat nggak tuh? 20%-nya aku convert biasanya ke dalam 1% portfolio. Jadi pasti aku beli sedikit. Tapi kalau misalkan harganya di bawah sini, ini kan dekat ke bawah mungkin sekitar 26 ke, ya anggaplah 3%. Ini kan dekat 3% ini aku convert juga ke 1% portfolio. Jadi di sini aku berani beli banyak. Kalau di sini aku beli sedikit. Jadi umpamakan mau nge-swing di ayun sampai sini, ya Jauh. karena jauh, ya tetap nggak sakit sih sebenarnya. Cuman intinya bukan bukan cuma nggak sakit. Sebenarnya kalau belinya di sini, ya posisinya tanggung sih. Lebih baik nggak Iya. beli sih sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya pain tolerance, tergantung kita entry-nya di berapa. Kalau misalkan kita kuat tahan 10% ke bawah dan 10%-nya ini nggak all in, berarti nggak mungkin 10% risk per trade gitu. Maka ya dicari apakah kita 1%, 2%, 5%, 6%, 8%, 10%, itu depend dari karakter masing-masing. Sekali lagi kalau aku nggak suka yang terlalu besar, pain tolerance-nya aku cuma 1%. Dulu memang mungkin awal-awal trading itu besar. Kenapa? Karena merasa kalau 1% resikonya terlalu kecil. Kalau misalkan punya barang naik, nggak ada rasanya. Tapi selama aku trading, prinsip 1% itu yang menyelamatkan dari banyak hal, dan itu yang membuat portofolio aku tumbuh dengan cukup cepat. Kenapa? Karena menjaga psikologi nggak pernah sampai rusak Oke. gitu. Kalau misalkan sekali pain tolerance-nya 5%, 10%, 2 kali trade, 3 kali trading, Jebol. langsung mules, psikologi rusak, udah nggak bisa trading udah. Udah Gitu. gabut Jadi ya. ya karena sekali lagi kita investasi di sini tujuannya adalah maraton. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan, bukan cuma cerita minggu ini, bulan ini gitu. Ya, oke. Paham, paham. Nah, tadi lanjutin yang si Dan Fastbox nih kok. Nah, periode sideways berapa lama sih sehingga kita bisa menghasilkan let's say
Satu dan fastbox itu kita bisa gambarkan dalam periode waktu sideways berapa lama nih, Ko? Nggak ada, maksudnya nggak ada yang jelasnya sih. Maksudnya Oh, oke. gini loh. Kalau ini kan aku ngambil dari belum share ya. Udah share belum? Belum ya? Belum, belum. Ntar aku share lagi. Nah, misalkan kalau contoh di sini kan aku ngambil dari gedenya ya. Oke. Bisa nggak time frame-nya dikecilin? Ya bisa aja. Misalkan kita let's say masuk ke 1 jam. Berarti kalau misalkan kita masuk ke 1 jam, gitu ya. Misalkan aku mau pakai polanya yang di sini doang nih. Nah, aku mau pakainya yang di sini aja gitu ya. Kurang nyala, orange. Nah, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja gitu. Tapi targetnya berarti segini, makin kecil time frame yang kecil targetnya. Oke. Gitu. Jadi balik lagi tergantung sama kitanya mau bergerak di time frame mana. Kalau kita lihatnya jauh, ya pakai boxnya yang gede. Kalau kita mau mainnya kecil, ya pakainya time frame-nya yang kecil atau jarak sideways-nya yang kecilnya aja. Jadi nggak ada, maksudnya bukan nggak ada aturan yang pasti, tapi tergantung dari time frame-nya kita mau berapa panjang gitu. Ada yang dari ini 3.000 ke 3.240, ada yang udah happy, ada yang dari 3.400 ke 4.100 nggak happy. Oh iya, iya. Balik lagi tergantung personalnya masing-masing. Paham, Gitu. paham, Tapi paham. intinya adalah satu support dan satu resistan terdekat bisa dijadiin panduan. Oke. Itu Gitu. baris bawah sama atas gitu tadi ya untuk bikin boxnya. Hmm. Oke.